MG VS, SUV compactnya MG yang pakai mesin hybrid. Nah, kalau kalian lihat sekilas eksteriornya, emang dia agak mirip sama MG ZS ya, terutama dari belakangnya. Karena emang si VS ini pakai basis yang sama kayak MG ZS, cuman dikasih tampang yang beda, dikasih interior yang beda, dan highlightnya dia adalah dia pakai mesin hybrid. Nah, kita lagi ada di Thailand buat lihat langsung si MG VS ini, dan buat detailnya, simak di 10 hal berikutnya dari MG VS Hybrid. Sebelum lanjut lagi, simak dulu sponsor dari video kita kali ini nih, Motul. Ini adalah Motul H-Tech 100 Plus 0W20 yang direkomendasikan khusus untuk mobil terbaru dengan mesin modern. Merek pelumas asal Perancis ini punya beberapa kelebihan nih, kayak perlindungan terhadap knocking dan keausan rantai timing sampai 5%-nya. Motul H-Tech 100 Plus 0W20 ini juga bisa meningkatkan kebersihan piston dengan anti deposit dan perlindungan anti sludge supaya mesinnya tetap bersih. Oh ya, tipe ini ada dua jenis ya. Yang pertama dengan viskositas 0W20 dan yang kedua 5W30. Pelumas ini juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan, khususnya untuk menggunakan Motul H-Tech 100 Plus SAE 0W20 ya. Motul H-Tech 100 Plus ini juga sangat direkomendasikan untuk penggunaan di semua kondisi berkendara ya. Bahkan di kondisi yang macet parah seperti di perkotaan yang macet kayak Jakarta dan kota besar lainnya. Dan Motul H-Tech 100 Plus ini juga bisa memberikan tingkat daya tertinggi untuk ketahanan oksidasi yang luar biasa untuk mencegah penebalan dan memastikan umur oli bisa lebih panjang sampai 15.000 km. Buat lebih detail dan pembelian, cek link di kolom deskripsi ya. 1. Bakal dijual di Indonesia. Meskipun kita video ini di Thailand, tapi MG Indonesia cukup yakin ya kalau mereka bakal masukin SUV compact hybrid ini ke Indonesia. Dan kalau masuk Indonesia nanti bakal bersaing langsung sama Yaris Cross dan Nissan Kicks nih ya. Nemenin ZS yang jadi basisnya tapi dia pakai mesin hybrid. Anyway, sekilas info, MG VS ini hanya dijual di Thailand ya. Nggak ada di Cina, nggak ada di Eropa atau di Australia. Tapi emang kalau sekilas search di Wikipedia sih bakal nemu ya ada sub-brand SAIC lain yang jual model ini juga di Cina. Rowelomewo atau gimana lah bacanya ya. Tapi di websitenya pun kita nggak bisa nemuin model ini ya. 2. Harga dan warna. Harga MG VS Hybrid ini di Thailand berkisar dari 380 jutaan rupiah sampai 411 jutaan. Yang paling mahal ya, lebih mahal 50 jutaan dibanding MG ZS termahal di sana ya. Well, semoga sampai sini harganya nggak terlalu jauh ya bedanya. Dan masih bisa di bawah Yaris Cross biar bisa bersaing di kelasnya ya kan. Anyway, pilihan warnanya di Thailand ada 6 ya. Putih, merah, hitam, dan dual tone putih, dual tone abu-abu, dan dual tone hijau kayak yang kita videoin ini. 3. Mesin hybrid. VS hanya tersedia dengan mesin hybrid aja ya. Buat yang belum tahu, mesin hybrid artinya ada dua mesin penggerak dan dua sumber energi ya. Dalam hal ini, yang satu mesin bakar yang ditenagain sama bensin dan satu lagi motor listrik yang ditenagain sama baterai. Nah, di VS ini mesin bensinnya 1500 cc, bertenaga 107 HP atau 109 PS dan torsinya 142 Nm. Ini mesin yang sama kayak di ZS, tapi outputnya sedikit dibuat lebih rendah dan punya rasio kompresi lebih tinggi. Nah, tapi di VS ini ada motor listriknya. Tenaganya 94 HP atau 95 PS dan torsinya 200 Nm. Ini ditenagain sama baterai lithium ion 2,1 kWh yang ditaruh di bawah lantai bagasi ini. Tenaga kombinasinya 175 HP atau 177 PS. Not bad ya. Sayangnya kita nggak nemu nih cara kerja sistem hybridnya VS ini. Tapi dari perwakilan MG Thailand bilangnya sistem hybrid yang ada di VS ini bukan dipakai buat fokus efisiensi, tapi buat fokus nambahin tenaga. Dan emang iya sih, pengetesan media-media di sana rata-rata dapat akselerasi 0-100 km/jam di bawah 9 detik. Jauh lebih kencang dibanding Yaris Cross Hybrid dan cenderung mirip sama Nissan Kicks ya. Sedangkan kalau lihat Eco Sticker alias website resmi dari pemerintahan Thailand buat uji konsumsi BBM yang bukan cuma klaim aja ya, konsumsi dalam kotanya MG VS mencapai 37 km per liter di situ. Ini nyamain HRV hybrid di sana dan lebih irit dari Yaris Cross di sana ya. Dan ini 3 kali lipat lebih irit dibanding MG ZS bensin di sana ya. Sedangkan luar kotanya lebih boros dibanding keduanya dan jadinya rute kombinasinya sedikit lebih boros dibanding Yaris Cross dan HRV hybrid. Jadi penasaran ya kalau nanti masuk sini bakal seberapa irit. Anyway, transmisinya VS hybrid ini pakai eCVT ya. Dan unik nih, tuas transmisinya pakai electronic shifter gini. Tinggal injek pedal rem dan geser ke atas bawah aja buat pindahinnya. Sedangkan buat masukin ke P tinggal klik lagi aja tombol yang di atasnya. Ada beberapa mode berkendara ya, Eco, Sport, dan Comfort. Dan ada 3 level KERS alias Kinetic Energy Recovery System atau ini nama lain dari Regenerative Braking ya. Dan VS ini penggerak roda depan. 4. Fitur berlimpah.
Fitur MG VS ini termasuk banyak ya buat di kelas SUV compact. Agak mirip MG ZS varian tertinggi yang ada di Indonesia, tapi sedikit lebih oke lagi ya. Paling beda head unit ini nih. Di sini 12,3 inci dan karena terintegrasi sistem internet connected iSmart-nya, jadi tampilan menunya agak mirip kayak di MG HS ya. Ada menu weather, navigasi bawaan, media dari USB dan Bluetooth, kontrol AC dari sini juga ya. Radio, menu iSmart, settings mobil yang ada pilihan buat atur welcome light, terus buat set berat ringan rasa muter setirnya, dan buat set bunyi alarm kuncinya. Sisanya dalam bahasa Thailand, kita kurang ngerti sih ya. Tapi yang jelas ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto-nya juga ya. Instrumen clusternya 12,3 inci juga, full digital ya. Yang unik layarnya bisa diganti-ganti kayak gini nih. Tuh, nunjukin navigasi gede di tengah dan banyak info lainnya di kiri kanannya ya. Nah kalau di tampilan normal ya, yang bisa diganti ada di menu tengah-tengahnya tuh. Ada indikator energy flow buat ngelihat detail kerja sistem hybridnya. Ada data trip meter, total waktu berkendara, kecepatan rata-rata dan konsumsi BBM dari yang bakal reset otomatis abis mobilnya dimatiin. Terus ada data yang sama yang bisa kita reset secara manual. Layar media, indikator tegangan aki, tekanan ban dan suhu ban, detail konsumsi BBM, navigasi, dan power meter buat lihat daya motornya. Ada wireless charger nih tepat di bawah ventilasi AC depan. Tinggal taruh aja HP kita yang Qi compatible, nanti bakal ke charge ya. Nice. Input lainnya di bawah konsol tengah ada satu power outlet, satu USB port Type A dan satu Type C. Di balik spion tengahnya ada USB port Type A juga buat dashcam dan di belakang ada satu USB port Type A lagi. Dan bedanya lagi dari ZS, di VS ini buat baris keduanya dapat ventilasi AC tambahan gini ya. Mantap. Di luar ini sisanya mirip sih sama ZS varian tertinggi ya. Ada panoramic sunroof raksasa gini nih. Bener-bener gede nih ya ukurannya buat sunroof di SUV compact. Mantap ya. Lanjut, lampunya otomatis ya. Dan ada pengaturan ketinggian lampu juga. Dan wipernya juga otomatis ya. Nice. Ada cruise control yang switch-nya ada di bawah kiri belakang sini nih. Rem parkirnya elektrik, tarik buat aktifin dan tekan sambil injak pedal rem buat matiin. Dan ada fitur brake hold juga nih buat nahan remnya otomatis pas kita berhenti. Jadi kita nggak usah pegel nahan pedal remnya terus-terusan. Jendelanya yang sisi driver auto up down ya. Setirnya yang sebelah kiri ada tombol pengatur audio dan teleponi, sedangkan yang kanan buat atur MID dan voice command. Kuncinya ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kekunci, remote ini tinggal kita kantongin aja dan deketin mobilnya. Klik tombol ini buat buka kuncinya dan spionnya sekaligus kebuka juga. Buat kunci lagi tinggal tekan sekali lagi, nanti bakal kekunci lagi dan spionnya nutup juga ya. Kalau mau nutup spion secara manual pakai knob yang ini ya. Buat nyalain mesin juga ada tombol start stop engine-nya. Lanjut, AC-nya aksesnya dari head unit sini bisa, atau tekan tombol kapasitif yang di bawah head unit sini juga bisa ya. Meski anehnya, pengaturan AC-nya dia tetap manual nih, cenderung konvensional ya dibanding fitur-fitur lainnya dia yang cukup canggih. Dan ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan yang bisa diaktifin dari panel tombol kapasitif ini ya. 5. Safety cukup lengkap. Fitur keselamatan VS ini termasuk cukup lengkap ya. Agak mirip ZS facelift meski sayangnya belum ada safety aktifnya. Airbagnya ada 6 ya. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Mantap! Remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakang cakram. Tentunya sistem rem ABS, EBD, dan electronic brake assist komplit ya. Ada traction control dan stability control ya. Dan ada curve brake control atau CBC. Ini buat bantu nikung lebih stabil. Ada hill start assist juga yang nahan remnya beberapa detik di tanjakan pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot. Dan ada hill descent control nih yang bisa mainin gas dan rem secara sangat perlahan di turunan super curam supaya mobilnya bisa melaju perlahan dan kita fokus di nyetirnya aja ya. Lanjut, ada TPMS atau pengukur tekanan ban di MID-nya, dan uniknya ini bisa dilihat di head unitnya juga nih di bagian kameranya. Ada sensor parkir belakang 3 titik yang terintegrasi. Lanjut, ada kamera 360 derajat juga nih, yang artinya ada satu kamera di depan, satu kamera di bawah spion kiri dan kanan, dan satu kamera di belakang. Dan ini ngehasilin gambar 360 derajat gini ya. Kualitasnya termasuk oke banget nih, angle-nya ada banyak banget juga, dan ada mode 3 dimensi juga. Keren sih ya ini. Dan banyak opsi juga kayak bakal otomatis nyala kalau nyalain lampu sein dan lain-lain ya. Lanjut, jok belakang ada dudukan ISOFIX buat jok bayi dan ada indikator seatbelt di overhead konsolnya ya. 6. Eksterior berani. Kalau lihat samping dan belakangnya sekilas, pasti langsung tahu sih kalau VS ini berbasis dari MG ZS ya. Tapi emang buat versi hybridnya ini, MG kelihatan pengen ngasih tampang yang lebih berani dan futuristik. Namanya pun dibedain ya, makanya depannya dirombak nih jadi kayak gini. Dimensinya mirip kayak ZS tapi sedikit lebih panjangnya. Overallnya juga sedikit lebih besar dibanding Yaris Cross dan Nissan Kicks juga. Tapi masih di dimensi overall yang mirip-mirip lah. Detailnya, depannya pakai desain yang disebut Electrified Matrix Grille yang dibentuk kayak diamond-diamond gini ya grillnya. Dan ada lubang-lubang kecil
kecilnya. Bagian atasnya pun beda sama ZS ya. Emblem MG-nya ditaruhnya di kap mesin. Lampunya pun bentuknya beda ya, lebih mengotak-ngotak di sini. Dan di sini dibuat nyambung sama panel hitam gloss panjang di tengahnya. Yang tengahnya lagi ada garis biru tuh yang masuk sampai ke dalam lampunya. Di grill radiatornya juga ada garis birunya ya. Ceritanya nandain hybrid-hybridannya gitulah ya. Dan di kiri kanan ya dikasih panel hitam besar yang ada garis-garis birunya berdekatan ke bawah. Detail lampu depannya ada di area LED, lampu besar dan lampu jauhnya LED projector, dan lampu seinnya halogen ya. Sampingnya hampir nggak ada beda sama ZS nih si VS ya. Paling beda sih velgnya, jelas. Di VS ini dikasih aero cover gini nih, alias dop velg yang bentuknya lebih tertutup gitu ya, biar overall jadi lebih aerodinamis. Ukuran velgnya 17 inci dengan ban 21555 ya, sama kayak di ZS juga. Nah kalau ambil varian yang dual tone, dari pilar A, atap sampai pilar C-nya itu dilapisin warna hitam gloss. Ada roof rail juga ya, dan kayak ZS juga, handle pintunya ada chrome-nya di atasnya. Belakangnya VS pun mirip sama ZS kecuali dua bagian ini nih. Di VS emblemnya MG-nya body color dan chrome. Kalau di ZS kan hitam gloss dan chrome ya. Dan bagian paling bawahnya di VS dibuat lebih simple hitam aja dengan garis chrome tapi tanpa panel ala knalpot palsu. Sisanya sama ya, kayak desain lampu belakangnya, desain panel hitam yang ada reflektor horizontal di bawah kiri kanan, antena sirip hiunya, dan knalpotnya yang ngumpet di bawah kiri. Detail lampu belakangnya, lampu malam dan lampu remnya LED, sedangkan lampu sein dan lampu mundurnya halogen. Interior modern. Gak cuma luarnya, di dalamnya MG VS ini pun bisa langsung dihubungin akarnya ke MG ZS ya. Tapi emang dikasih ubahan yang ngasih kesan lebih modern dan lebih canggih di dashboard dan di konsol tengahnya. Nah kalau di ZS dashboardnya kayak gini, di VS kayak gini nih. Kelihatan ya, overall bentuknya lebih kayak tembok vertikal yang lebih tegas, terutama dari panel kayu besarnya yang di kiri dashboard itu. Dan yang paling kentara sih jelas dua layar 12,3 inci itulah ya, yang disatuin dalam panel piano blacknya. Konsol tengahnya di sini dibuat jadi lebih tinggi overallnya, bahkan lebih menanjak dibanding yang di ZS EV nih. Tentunya dengan storage besar di bawahnya. Semua di tengah sini dilapis piano black yang benar-benar fingerprint magnet ya. Dan di sini pakai tuas transmisi yang unik dan pendek ini, dan ada motif garis-garisnya gitu ya kalau dilihat dari dekat. Biar kayak luarnya, di kisi-kisi AC depan juga dikasih garis biru ya, buat nandain ke hybridannya VS ini. Dan kayak ZS, bagian paling atas dashboardnya ini pun soft touch ya bahannya, not bad. Sedangkan di luar dashboardnya, sisa interiornya mirip banget sama MG ZS ya. Dari setirnya, mirip punya ZS dengan flat bottom, yang dilapis kulit kombinasi perforated gini ya. Bentuk joknya juga mirip di ZS nih, pakai model yang support di paha dan punggungnya tebel banget itu. Dan support pundaknya juga cukup tinggi ya, tapi di sini dengan motif kulit sintetis yang beda, kombinasi hitam dan putih gini. Jok belakangnya juga mirip di ZS bentuknya, tapi di sini sisi yang kiri kanan dilapis kulit hitam dan yang tengahnya putih. Tapi headrest adjustable-nya ketiganya putih semua ya. Pintunya pun bentuknya sama persis kayak di ZS ya. Yang paling atasnya plastik dan ada panel abu-abu gini yang memanjang. Yang tengahnya plastik tapi ada lapis kulit hitam berjahitan putihnya, dan yang di sandaran tangannya dilapis kulit putih ya. Yang pintu belakangnya pun persis kayak gitu ya bahannya. Detail lainnya di dalam, pegangan tangan plafonnya di depan cuma ada di sisi penumpangnya, di driver nggak ada. Yang di belakang kiri kanan sama-sama model lipat tapi nggak ada gantungan bajunya. Lampu kabinnya di depan ada dua ya, LED gini. Modelnya beda nih sama yang di ZS, sedangkan di belakang nggak ada. Sedangkan sun visornya yang kiri ada card holder dan kaca yang bisa ditutup buka, yang kanan juga ada ya, card holder dan kaca yang bisa ditutup buka. Sedangkan spion tengahnya day and night manual ya, alias kalau silau tinggal dicetekin. Tapi gimana rasa duduknya? 8. Konfigurasi jok. Pintu depannya termasuk berat nih kayak ZS ya, ngasih rasa yang solid. Bukannya termasuk lebar juga dan nampaknya cukup tinggi tapi nggak nyusahin. Ya mirip kayak naik ke crossover compact gini lainnya lah ya. Posisi duduknya kalau di set ke paling rendahnya termasuk cukup tinggi nih. Visibilitasnya makanya cukup bagus juga. Pengaturan joknya yang driver elektrik 6 arah dan yang penumpang depan manual slide dan recline. Headrestnya hanya bisa naik turunnya dan udah cukup maju lah ya. Jadi buat nyetir sambil sandaran kepala kita nggak terlalu ngedanga. Headroomnya masih aman tapi nggak terlalu luas ya karena kepotong sunroof ini. Nah buat sandaran tangan di tengah ada armrest segini yang dilapis kulit jadi empuk. Bisa buat sandarin tangan sambil pegang setir juga ya. Sedangkan yang di pintu udah dilapis kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya nggak bisa dinaik turunin ya kayak di ZS juga. Dan setirnya pun sayangnya hanya bisa diatur tilt aja kayak di ZS. Sayangnya. Sekarang kita ke belakang.
Pintu belakang masih termasuk berat juga dan sudut bukanya cukup lebar lah ya. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Nah, sudut paha kita kalau kakinya kita full ke depan itu juga masih nggak masalah sih, masih agak rata sama joknya. Ada jeda sedikit sih sampai ujung paha tapi no problem, masih termasuk nyaman buat duduk orang dewasa. Ruang gerak sepatu juga aman banget meski jok depannya udah di set paling rendah. Jok ini fix ya, nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya termasuk aman banget segini. Nice, sudut sandarannya juga fix ya, nggak bisa diubah-ubah, posisinya nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rileks lah. Nah, ruang kepalanya udah termasuk mepet sih ya karena kepotong sunroof, tapi masih aman lah, apalagi karena langsung di bawah kaca dan ngasih feel lega ya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya ya. Nah, sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit juga jadi empuk, sedangkan di tengah nggak ada armrestnya ya. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya nggak usah terlalu ngelipet, tapi karena di lantainya ada gundukan ya, jadi kaki kita otomatis harus ke kiri kanannya. Dudukan joknya sedikit lebih tinggi nih dibanding kiri kanannya dan sedikit lebih keras. Yang buat sandarannya masih cukup empuk tapi emang sedikit lebih maju aja. Enaknya karena ada headrestnya, sandaran di sini pun kepala kita nggak ngedangai. Ruang kepalanya udah mepet banget tapi masih aman lah. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik juga ya. 9. Bagasi dan storage. Buat buka bagasinya kayak di ZS ya, emblemnya di gini ini. Nah, ini bagasinya ya. Kapasitas dan bentuknya sebenarnya mirip sama di ZS. Bibirnya cukup mengotak meski nggak terlalu melebar ya, sedangkan jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi ya, kasih SUV compact gini. Jadinya angkat barang berat pasti agak sulit. Dari lantai ke bibir bagasinya ada jarak sedikit nih, tapi keluarin barang dari dalam masih gampang lah ya. Nah, beda paling utama bagasinya ZS dan VS, kalau di ZS lantainya bisa diturunin buat nambah kapasitas, karena kan di bawahnya cuma ada ban serep ya. Nah, di VS nggak bisa kayak gitu, karena di bawah lantainya ada baterai hybridnya nih yang cukup gede. Tuh, jadi nggak bisa diturunin ya. Detailnya di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa ya. Paling adanya lubang ini yang ada tulisannya hati-hati cairan bocor ke battery packnya. Sedangkan di sebelah kanan ada lampu halogen gini dan ada lubang lagi ya. Ada parcel shelf juga nih, nge-cover barang di bagasi biar nggak bisa diintip dari luar. Dan ini bisa ditaruh barang juga di atasnya dan tentunya bisa dilepas total kalau mau masukin barang lebih tinggi. Anyway, di bawah lantainya selain ada battery pack, ada kompresor dan cairan tambal ban juga ya, karena kan nggak ada ban serepnya. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40, pakai tali di ujung sini nih ya. Nah, kalau yang kanan dilipat jadi bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau dilipat semua, nah kapasitasnya di jauh lebih besar gini dan lantainya hampir rata ya. Buat tutup bagasinya handle ada di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Kayak ZS, MG VS ini rakitan Thailand ya, beda sama ZS EV yang di sana pun masih diimpor dari Cina. Nah, kalau buka kap bensin ya, ada tulisannya tuh, spek bensinnya minimal RON 95, alias kalau di Indonesia setara Shell V-Power, BP95 atau Revo 95. Tinggi juga ya spek bensinnya. Semoga pas masuk sini ada ubahannya. Sedangkan buat garansi dan servisnya tunggu nanti dijual di Indonesia aja lah ya. Sekian soal MG VS Hybrid ini, silahkan sampaikan komentarnya di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel video lainnya. See you next time.